Saya mau mengatakan ini kepada kita bukan untuk menakut-nakuti bahwa nanti peristiwa ini juga akan kita alami seperti Yohanes. Tidak begitu. Tetapi intinya adalah bahwa betapa tidak mudahnya juga melayani Tuhan. Karena jalannya pasti tidak selalu mulus dalam hati seperti jalan tol yang ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang membuat kita harus jatuh bangun dalam pelayanan. Harus ada tangisan dan air mata. Harus ada sesuatu yang kadang-kadang membuat kita begitu harus menempatkan Tuhan, ini aku. Aku sudah gak bisa lagi apa-apa. Harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan statement ini sebenarnya mau menyatakan bahwa bahwa peristiwa Yohanes itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak tantangan ketika kita memberitakan tentang siapa Yesus. Bahkan kalau peristiwa Yohanes itu dikatakan ia harus sampai mati. Sebuah gambaran tentang masa-masa yang sulit dalam pelayanan. Sekali lagi pasti akan ada masa-masa sulit yang akan saudara lewati dalam pelayanan. Dan saya juga. Dalam suasana seperti ini saya mengingatkan kembali. Ada peristiwa-peristiwa yang dalam pengalaman kita bersama-sama dengan elder yang lainnya juga ada peristiwa-peristiwa di mana seorang elder itu sampai pada titik yang sudah tidak lagi mampu merasakan atau kuat untuk membawa tugas ini. Dan dia katakan bahwa sudahlah, saya harus berhenti, saya harus selesai di sini. Saudara, ada sampai masa-masa yang demikian. Dan itu dialami oleh banyak orang. Bahkan bukan hanya elder, tapi juga pendeta. Pendeta juga pernah. Ada pendeta pasti sampai pada titik, boleh ceritain ada Pak Heri, ada kadang-kadang kita merasakan sampai pada titik, waduh, kenapa kok berat sekali nih pelayanan ini? Mampu nggak saya mau jalan terus? Atau saya mau tanggalkan ini? Saudara, setiap kali mengalami hal yang demikian, saya dan teman-teman elder yang lainnya session selalu mengingatkan, ingatlah kembali panggilan kita yang pertama. Ketika kita mengatakan, ya saya bersedia, ya saya percaya. Nanti saudara akan dengarkan setiap janji dan keyakinan dari elder. Coba ingat kembali akan hal itu. Dan lebih lagi, coba dengarkan kembali suara jemaat. Renung-renungkan kembali. Nanti saya akan tanya kepada saudara, apakah saudara sebagai jemaat Immanuel menerima penatua yang ada di sini untuk melayani bersama-sama, dan saudara mengatakan, ya kami bersedia, ya kami berjanji. Saya katakan kepada elder atau kami, saya sebagai pendeta, ketika mengalami masa-masa yang sulit itu, coba dengar kembali suara jemaat yang menopang saudara. Dan saudara tahu itu adalah suara Tuhan. Itu adalah suara Tuhan. Ketika kita mengingat itu semua, maka saya yakin kuasa Roh Kudus akan menguatkan kembali semangat pelayanan kita. Pergumulan yang kita hadapi mungkin tidak seberat Yohanes nantinya, tapi menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam pelayanan secara sungguh-sungguh akan menghasilkan buah-buah iman yang teguh. Sekali lagi khusus untuk Pak Ari dan Ibu Elsa, itulah sebabnya Petrus sudah mengingatkan hal ini kepada penatua dalam bacaan itu. Tantangan ini akan berat juga. Perjalanan ini pasti penuh dengan batu-batu dan kerikil. Tetapi ingatlah seperti Petrus katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Maka kamu ketika gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lagi. Dan itu adalah upah terbesar dari seorang yang melayani Tuhan. Secara pribadi saya mau mengucapkan kepada teman-teman elder yang akan turun dalam tugas dan pelayanannya. Ada 4 orang yang akan turun hari ini, tapi 1 terpilih kembali, yaitu Ibu Tio. Yang 2 hari ini adalah bersifat absensia, yaitu Bapak Otoman. Diwakili oleh Ibu. Atas nama pribadi dan jemaat kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pelayanan dari Bapak Penatua Oto. Saya tahu secara pribadi beliau
adalah orang yang sangat concern untuk melayani. Dalam masa-masa tertentu beliau datang dan mengatakan, Pak, saya harus menanggalkan ini, saya harus berhenti karena tugas dan panggilan kerja saya. Tapi kami di session semua sepakat dan berdoa, Auto tidak. Auto adalah pelayan yang setia, meskipun tidak hadir, tapi saudara tahu tugas dan pelayannya tidak pernah terlewatkan. Betul? Kalau itu hanya makan-makan, kita tetap makan-makan terus kan? Terus itu. Tapi saya kira bukan itu poinnya. Tapi pelayanan bersama dengan ibu dan juga keluarga, tapi juga dengan teman-teman yang lainnya di fellowship, telah sangat banyak membantu kami dalam pelayanan. Ini bukan akhir pelayanan, kalau sampaikan kepada Pak Otto, karena masih banyak tugas yang lain juga yang boleh dibagikan berdasarkan pengalaman. Sekali lagi, terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan bersama dengan ibu dan juga keluarga. Kehadiran bukan ditentukan oleh seberapa banyak saya ada di sini, tapi sebagaimana pengaruhnya bagi orang lain. Itu yang membuat kami menjadi bersuka cita, karena pelayanan kita bukan hanya soal makan-makan, tetapi pelayanan yang berdampak kepada menyentuh, menghadapi masa-masa yang sulit bagi keluarga-keluarga yang lain dalam tugas fellowship. Pak Otto selalu hadir juga dalam situasi. Ibu Tio, terima kasih. Meskipun terpilih lagi, itu berarti memang tanggung jawab yang besar juga diberikan kepada ibu sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah atau education kan? Saudara, presentasi pelayanan kita terbesar, saya kira banyak sekali di education ya. Anak-anak, remaja, pemuda, aktivitas dan sebagainya. Saya tahu ibu juga jatuh bangun untuk melayani ini karena tidak mudah, tapi syukurlah dibantu, ditopang oleh teman-teman member, anggota komisi yang luar biasa, sehingga dalam kesulitan tantangan yang dihadapi pun kita lihat bahwa tahun 2014 yang lalu tim ini menjadi begitu luar biasa di dalam pelayanan ini, dan syukur kembali bahwa ibu boleh melayani. Terima kasih sekali lagi. Bapak Leo Penatua absensia karena beliau juga bertugas. Saya bersyukur selalu bertemu dan berteman dengan Pak Leo karena beliau selalu mengingatkan bagaimana di perjalanan gereja, khususnya bersama sahabat-sahabat di gereja-gereja yang lain. Dan itu selalu mengingatkan saya tentang arti bagaimana oikumene itu menjadi hal yang sangat penting. Dan beliau selalu mengingatkan saya secara pribadi lewat email bagaimana tetap menjalin persahabatan dengan gereja-gereja yang lain. Dan ini saya kira penting bagi kita. Bukan hanya gereja-gereja PCUSD, tapi juga gereja-gereja Indonesia yang lain. Sampaikan ucapan terima kasih saya dan juga atas nama jemaat, biarlah tetap dalam pelayanan bersama. Ibu Sandra, Cleric of Session, yang maafkanlah kami sebagai session yang sering bandel sekali, karena setiap kali diingatkan session, elder, tolong laporannya mana, tanggal sekian harus ada, tapi kami sering lewat gitu kan. Tanggal 17 diminta, kami selalu mengirimkannya tanggal 20 dan tanggal 25. Dan beliau tetap menjaga gereja ini dalam sebagai cleric of session dalam perjalanan organisasi yang tepat dan penting untuk perjalanan kita ke gereja ke masa depan. Saya tahu tidak mudah juga karena harus dalam masa-masa tertentu ibu mengalami masa-masa yang sulit ketika Pak Ari berada di Hawaii. Kami tahu betul bahwa masa-masa itu masa-masa yang tidak mudah untuk melayani. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa jalan dan rancangan Tuhan selalu menjadi bagian dari keluarga sehingga sampai hari ini tetap melayani dengan baik. Dan saya kira satu teladan dari orang tua yang diberikan tetap ada dalam diri ibu, khususnya bagi almarhum Pak saya dan juga bagi ibu saya yang selalu memberikan topangan dan dukungan kepada anak-anaknya untuk tetap melayani. Terima kasih karena ibu telah menjaga perjalanan gereja ini sebagai cleric of session dalam arti organisasi di mana kami harus tetap setia untuk melayani tugas-tugas kami sebagai pendeta dan juga sebagai elder. Tuhan Yesus memberkati. Kalau
perjalanan pelayanan sebagai elder aktif akan selesai sampai di sini, itu bukan berarti akhir, tapi menjadi awal baru untuk kemudian melayani sesuatu yang baru lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, inilah elder yang akan menyelesaikan tugas panggilan mereka, dan akan ada Pak Ari dan Ibu Elsa yang akan meneruskan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah pelayanan di Immanuel menjadi pelayanan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Amin.